Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Kusuma Wardani, NPM 18040220006, jurusan Akuntansi Syariah, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar audit dengan judul Materialitas dan Risiko Audit, bab 4. Definisi materialitas, di mana materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Konsep materialitas. Dari definisi materialitas di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik. Yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas. Dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit ini. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Dan yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup besar, dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material dalam kekeliruan dan kecurangan. Pertimbangan awal materialitas. Auditor menggunakan dua cara menerapkan materialitas. Yang pertama, pada saat perencanaan audit. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Penentuan materialitas dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit, karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien yang diperoleh saat audit berlangsung. Dalam perencanaan suatu audit, auditor keuangan harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Dan yang kedua, tingkat saldo akun karena memverifikasikan saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada saat tingkat dijelaskan laporan keuangan. 1. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Dan 2. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, penyimpangan dari fakta atau penghilangan informasi yang diperlukan. Dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas, mula-mula auditor menggunakan tingkat materialitas gabungan untuk setiap laporan keuangan. Dan materialitas pada tingkat saldo akun ini adalah salah saji minimum yang terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji dalam materialitas pada tingkat saldo akun. Pada saldo akun tidak dicampuri istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang dicatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan.
Saldo sesuatu akun yang dicatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialisasi dan bukti audit, perbedaan istilah materialisasi dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo sediaan yang tercatat tidak disajikan salah lebih dari 200.000. Semakin besar atau semakin signifikan suatu saldo akun, semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Sebagai contoh, lebih baik bukti diperlukan untuk sediaan yang berjumlah 30% dari total aktiva dibandingkan bila sediaan hanya berjumlah 10% dari total aktiva. Risiko audit. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Hubungan antar unsur risiko, di mana risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko terdeteksi. Risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah risiko yang terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi hubungan dengan prosedur unit auditor dan dapat diubah oleh keputusan auditor. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Telah diuraikan bahwa terdapat hubungan berlawanan antara materialitas dan bukti audit. Jika materialitas rendah, jumlah salah saji yang kecil saja dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan, sehingga membuat auditor perlu mengumpulkan bukti kompeten dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, jumlah salah saji besar dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada jika auditor dipertahankan, risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi. Auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Dan yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Dan yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit. Konsep materialitas. Dari definisi, materialitas di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas, dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditing. Dalam audit laporan keuangan, auditor dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan adalah akurat. Oleh karena itu, dalam melakukan laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta penangkapannya atau pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Dan yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditor bahwa
laporan tersebut akurat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.